Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Senin tanggal 6 September tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Percayalah bahwa sampai terbenamnya matahari, Tuhan akan menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel yang akan memelihara kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang kita ambil dari pembacaan Alkitab 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-6, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Doa saya, kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah dengan benar. Amin. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-19. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Sidang jemaat Tuhan, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa Allah adalah pribadi yang sangat konsisten dengan kekudusan. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Sebab gambaran kekudusan Allah pada manusia saat manusia jatuh dalam dosa telah rusak. Manusia tidak dapat lagi dengan leluasa berhubungan dengan Allah. Ada serangkaian syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi sehingga berkenan kepada Allah. Dan dalam dunia perjanjian lama, ada satu suku yang dikhususkan dari bangsa Israel yang dapat melayani Allah sebagai imam dan membawa tabut perjanjian. Selain suku Lewi, suku lain tidak diperkenankan untuk mendekat pada tabut tersebut. Jika dilanggar, maka mereka akan memperoleh penghukuman dari Allah sendiri, yaitu kematian. Ketika melihat tabut Allah, orang Bet-Semes sangat bersukacita. Namun sebagian dari mereka sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam tabut Allah, sehingga mereka mendekat dan akhirnya mereka mendapatkan penghukuman dari Allah. Dan dalam perjanjian baru juga ada kisah tentang anak-anak Skewa yang bermain-main dengan nama Yesus. Akibatnya iblis mempermainkan mereka. Sebab firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Amin. Ia memang Allah yang penuh kasih, tetapi ia juga Allah yang tegas jika berbicara tentang atribut dirinya sendiri, yaitu kekudusan. Kekudusan sangatlah penting artinya bagi Allah. Itulah sebabnya ada firman yang menyatakan bahwa kita harus mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Kekudusan merupakan alat ukur penentu apakah seseorang layak dan dapat berkomunikasi dengan Allah. Sebagai orang percaya, kita patut mengucap syukur, sebab detik kita menerima Kristus, kita menerima keselamatan dan dikuduskan sehingga dapat berkomunikasi dengan Allah. Amin. Tugas kita adalah menjaga kehidupan kita tetap tinggal dalam kekudusan tersebut. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bicara soal kekudusan tidak ada tawar-menawar. Itu sebabnya karena manusia tidak dapat menguduskan dirinya sendiri, maka Yesus harus turun ke dunia. Untuk apa? Menguduskan saudara dan saya dengan kuasa darahnya. Dan jika kita telah mengakui Yesus telah menguduskan dan menyucikan kita dengan kuasa darahnya, tentunya kita harus bersikap dan berlaku sebagai orang-orang yang telah dikuduskan dan disucikan oleh Allah. Dalam melalui renungan kita hari ini, kita diingatkan akan pentingnya kekudusan. Kita harus tinggal di dalamnya dan tidak bermain-main dengan kekudusan Allah. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan-perbuatan kita. Dan jika kita telah tahu kita dikuduskan oleh Allah, namun kita berbuat dan bermain-main dengan dosa, itu artinya Anda harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Namun satu hal yang kita percaya, ketika kita telah dikuduskan oleh darahnya, Roh Kudus juga ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia akan menuntun kita serta menginsafkan kita akan segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita menyadari bahwa kita harus dikuduskan setiap saat oleh darah Kristus. Karena itu, hargakan apa yang telah diberikan Allah bagi dirimu dan hiduplah di dalam kekudusannya.
Biarlah kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa soal kekudusan tidak ada tawar-menawar di hadapan Allah. Dan kita harus belajar mempertahankan kekudusan yang telah diberikan oleh Allah di dalam hidup kita. Dan jangan pernah keluar dari kasih karunia Allah. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih yang masih bergumul dengan sakit penyakit fisikmu, disembuhkanlah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi saudara yang memiliki beban berat, bagi saudara memiliki pergumulan-pergumulan khusus, letakkan dan serahkan semuanya kepada Tuhan, maka firman-Nya berkata, Dia akan memberikan kelegaan karena Dia pasti akan menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.